Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna iddatash syuhur indallah isna asara sahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim wa ubarik wa usallif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat zahiran wa batinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur karena banyaknya nikmat dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya inna iddatas syuhur indallahi isna asara sahran. Allah membikin dalam satu tahun itu 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan ketetapan harus 12 bulan dalam satu tahun itu telah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit 7 dan bumi 7. Dan itu merupakan ketetapan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang dimuliakan dalam satu tahun itu, di antaranya yaitu bulan yang sekarang kita ada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah atau bisa juga Dzulqa'dah. Wajhut tasmiyah, alasan pemberian nama bulan ini dinamakan bulan Dzulqa'dah. Dzul yang artinya yang, Qa'dah artinya masa duduk-duduk santai, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ketentuan dan dalil larangan berperang. Padahal di masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu perang merupakan makanan seperti kita makan tiap hari. Dikit-dikit perang, sebentar-sebentar perang, perang lagi dan perang lagi. Tetapi bulan Dzulqa'dah ini tidak perang. Mereka duduk santai, berleha-leha, tidak melaksanakan aktivitas. Sekalipun perang merupakan kebanggaan. Versi lain mengatakan Dzulqa'dah ini merupakan bulan yang manusia, masyarakat Jazirah Arab mempersiapkan diri untuk berhaji di bulan Dzulhijjah, yaitu bulan dilaksanakannya ibadah haji. Dzul artinya yang, hijjah saat pelaksanaan haji.
Jadi bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana masyarakat pada waktu itu, khususnya Jazirah Arab dan kaum muslimin di dunia, menjalankan ibadah haji. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang sangat berat. Di samping pengorbanan yang begitu besar, juga kuota yang dibatasi, sehingga tidak semua di antara kita kaum muslimin yang sudah punya tekad dan niat bisa melaksanakannya di sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha pemberi rahmat, luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhannya yang mampu, Tuhannya yang kurang mampu, dan Tuhannya yang tidak mampu. Allah tebarkan rahmatnya secara merata, dengan catatan hambanya itu bersungguh-sungguh dan melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Dengan bersungguh-sungguh seseorang akan mendapatkan sesuatu secara utuh. Manjadda wajada, manjad wajad. Siapa giat maka dapat. Tetapi dengan keikhlasan yang tinggi, sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Sesuatu yang hina bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang Qul dzur rahmah, katakan Muhammad, Allah itu pemilik rahmat mutlak. Maka dari itulah Allah yang Maha Rahman dan Rahim memberikan rahmat kepada kita yang terhalang untuk menjalankan ibadah itu dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan fa'tamiri." Jika datang bulan suci Ramadan, maka kamu berumrahlah. Fa inna umratan fi, karena sesungguhnya berumrah di bulan suci Ramadan, di samping pahalanya besar, biayanya juga melambung tinggi, tantangan menahan haus dan dahaga juga meningkat. Ta'dilu hajjatan, umrah di bulan suci Ramadan setara dengan beribadah haji. Jika ini juga kita terhalang untuk melakukannya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memberikan jalan keluar dengan sabdanya yang berbunyi, "Man shallal fajri," barang siapa sholat subuh, fi jama'atin, secara berjamaah, bisa di masjid bisa di rumah, yang penting berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian duduk lama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatlu'us samsu, sehingga matahari terbit, sehingga matahari muncul. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Summa shalla rakaatain, yang disebut dengan sholat isyraq, sholat tatkala matahari terbit. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir lama hingga matahari terbit, kemudian menunggu 15 menit. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya dengan izin Allah dan rahmat Allah dicurahkannya lah kanat lahu ka ajri hajjatin, baginya adalah pahala setara orang yang melakukan ibadah haji, wa umratin, dan umrah tammatin, sempurna bahkan sangat sempurna. Rahmat ini sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menandakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya tidak semua mampu, makhluknya ada yang kurang mampu, makhluknya ada yang bahkan tidak mampu. Jika ini pun tidak bisa kita biasakan,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif lain melalui hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bunyinya, man ghada ilal masjid, barang siapa pergi ke masjid, la yuridu, dia tidak menginginkan, illa ayyata'allama khairan, seseorang pergi ke masjid kemudian dia tidak berniat, tidak menginginkan dari perjalanannya itu kecuali dia belajar ilmu, belajar kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia sang pengajarnya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu ka ajri hajjatin taman hajjatahu, maka dia memperoleh pahala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala setara orang yang beribadah haji. Taman hajjatahu, sempurna hajinya. Jika hadis yang ketiga ini kurang diminati, ada pengajian di masjid, seseorang sekalipun disajikan di situ snack gratis, minum gratis, tetapi peminatnya menipis. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man kharaja min baitihi mutahhiran, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, sudah berwudu dari rumahnya, ila solati maktubatin, untuk menjalankan solat wajib seperti solat Jumat, solat 5 waktu, maka orang-orang yang keluar dari rumah menuju masjid sudah berwudu dari rumahnya, maksud dan tujuannya untuk menjalankan solat 5 waktu, ajruhu ka ajri hajjil muhrim, maka pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berihram untuk menjalankan ibadah haji. Orang yang menyatakan nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima fardholillahi ta'ala. Orang yang menyatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardholillahi ta'ala di Mekah. Dari beberapa hadis, dari 4 hadis yang kami paparkan ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu maha luas rahmatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya itu kepada orang yang suka, gemar, bahkan rajin melakukan kebaikan. Perkataan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala qaribun, itu sangat dekat, minal muhsinina, terhadap orang-orang yang gemar, suka, dan hobi melakukan kebaikan. Maka dari itu, kita yang hidup di zaman milenial ini, yang mungkin di sebagian waktu kita diuji oleh Allah dengan sulitnya mendapatkan kebahagiaan, sulitnya mendapatkan ekonomi, sulitnya menerapkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dilarang oleh Allah berputus asa dengan firman-Nya, wala tai'asu min rahmatillah, janganlah kamu pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih hidup di alam bumi ini, menggerakkan hati kita lahir dan batin untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah itu sangat dekat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu rahmatnya bagi orang yang mau bertaubat. Selama belum kiamat, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Maka dari itulah mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita digolongkan orang-orang yang tidak enggan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua digolongkan orang yang suka, gemar, bahkan rajin melakukan kebaikan, sehingga kita
tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil barzah wa yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum sarra masaibi dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannatal abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.